Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan kamu dan mantannya kamu. Oke, ini untuk Capricorn. Jadi pembacaan ini timeless, gak memiliki batasan waktu. Jadi entah kapan aja kamu tontonnya bakal berlaku. Oke. Dan energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang sedang berurusan dengan kamu, ya. Jadi bisa mantannya kamu yang Capricorn atau kamu yang Capricorn, oke? Dan kalau memang gak resonate, tolong jangan dipaksakan, ya. Jika kamu yang counseling, personal reading, silahkan klik link di bawah sini, oke? Kita lihat untuk Capricorn dan mantannya. Oke, jadi kalau kamu lihat ada bulu-bulu di sini, ini kucing aku tidur ya. Tadi dia tidur. Oke. Untuk Capricorn. Ada the dragon. The dragonfly. Be like harder. Finding out things come to the light, adapt, change, heal. Lalu ada cassette, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Oke, dua kartu ini aku udah dapatin sedikit ya. Aku ngeliat memang seseorang di sini ada perubahan cukup drastis, entah kamu atau mantannya kamu ya. Capricorn saat ini dalam kondisi yang seperti jauh berbeda dari saat kalian bersama dulu ya. Seseorang di sini mencoba untuk berpikir out of the box ya. Seseorang di sini mencoba untuk ngelihat apa sih sebenarnya yang terjadi dalam hidupnya dia, dan dia juga ngelihat apa yang udah dia lakukan selama ini ke kamu ya. Entah ini udah lama terjadi ataupun baru ya. Jadi dia seperti tiba-tiba mengingat semuanya. Aku ngelihat ya, jadi kayak ditarik mundur, jadi tayangan-tayangan ke apa ya, pokoknya kekecewaan, tangisan, pokoknya kesalahan, kebenaran, apapun juga yang terjadi di masa lalu itu muncul lagi ya, kayak ditarik lagi untuk melihat itu semua, suka apa enggak ya. Dan aku ngerasain seseorang di sini sangat tidak suka dengan proses ini ya. Ini menyakiti banget untuk dia, dan dia nggak suka. Wow. Dan ada sih, not today, not dealing hard, avoiding a conversation, call person but still angry. Dia marah ya, kan dia menyadari ternyata semua kesalahan banyak di dia. Dia nggak mau berurusan, dia nggak mau untuk mengakui, bahkan berat untuk dia meminta maaf di sini ya. Jadi bagi kamu yang berharap untuk dia minta maaf, aku harus bilang kamu bakal kecewa ya, karena kamu mungkin gak akan pernah dapatin maaf itu, karena orang ini menolak ya. Dan dia pun ada kemarahan, bukan hanya ke kamu tapi juga paling besar ke diri dia sendiri, karena dia ngerasa dia gak mampu. Si engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Aku ngeliat kartu engagement ring ini sepertinya kalian sudah pernah tukar cincin, atau dia pernah memberikan cincin sama kamu ya. Itu yang membuat keadaan jadi seburuk ini saat kalian pisah ya. Kalian udah memiliki komitmen, dan aku ngerasain dia melihat cincin yang kamu berikan atau kalian tukar, aku nggak tahu dia yang belikan, yang pastinya dia ngelihat cincin itu sekarang, dan aku ngerasain dia memakainya sekarang agar dia ngerasa untuk nggak begitu berasa bersalah. The Golden Mirror, self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. Seperti aku bilang ya, walaupun dia mengakui ke dalam diri dia belum tentu mau mengakui langsung keluar dari mulutnya.
Jadi orang ini memang ada tendensi narsis, ya. Dia memperlihatkan dia seperti tidak bersalah, dia nggak begitu menyayangi kamu, cintai kamu saat semua hal ini terjadi, ya. Of course, karena dia punya big ego di sini. Dan aku harus bilang, ya, rasa dari kamu sendiri yang berurusan dengan dia juga buat dia berat untuk menjalani. Bagi kamu yang berurusan dengan orang ini, kamu masih menyimpan dendam, kebencian, itulah yang membuat orang ini nggak begitu mampu mau untuk kembali ke kamu. Jadi ibaratnya kalau kamu menyimpan kebencian dan kemarahan dengan orang lain, ya apa sih yang kamu dapatin? Ya, gak ada baiknya, pasti yang negatif, buruk. Itu udah pasti. Dan keadaannya bakal terus begini jadinya, karena kamu menyimpan kekecewaan dalam diri kamu sendiri. Dan dia tahu kalau kamu bakal menolak dia, so that's why dia gak mau untuk berusaha memperbaiki. Jadi menunggu maaf hanya akan wasting time, hanya akan buat kamu ngerasa minum racun, dan kamu berharap dia yang mati. Kamu menyimpan dendam, menyimpan karma karena dia menyakiti kamu, dan harus kamu pahami yang menyimpan itu siapa, adalah kamu sendiri, bukan dia. Jadi yang bakal bertampak adalah diri kamu sendiri, bukan dia. Kita lihat, ada release your ex, sih, the time has come to clear your energy. Oke, Capricorn, jadi memang untuk kamu berurusan dengan orang ini, bagi kamu yang belum benar-benar moving on, lepas dari kesakitan, kekecewaan, kemarahannya, ya, kamu hanya bikin diri kamu sakit sendiri, ya. Ingat, kalau kita mempunyai tanggung jawab akan diri kita sendiri, ya, mau gimana pun ini perasaanmu, kekecewaanmu, dan kamu gak bisa berharap dia bertanggung jawab atas itu semua. Itu sudah sebuah kesalahan. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help bring you together. Jika doa baik yang kamu berikan untuk dia, kamu bakal dapat yang baik juga. Namun jika hal buruk yang kamu doakan ke dia, kamu juga bakal dapat hal yang buruk. Gak peduli kalau dia pernah berbuat salah sama kamu, ya. Pahami cara kerja semesta seperti apa, ya. Dan ingat, ya, balasan itu bukan kapasitasnya kita, itu bukan urusannya kita. Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Dan ada trust, the situation is calling for you to have faith. Dan di depan rumah predek ada romantic feelings, your feeling are real and worth exploring. Apa yang benar-benar dia pikirkan sekarang tentang kamu, dia melihat kalau diri kamu itu baik adanya, nggak seburuk yang dia pikirkan, ya. Semua hal buruk yang dia pikirkan dulu tentang kamu, itu hanya dia pikirkan untuk dia bisa moving on, bisa lepas dari kamu. Kalau dia mengingat yang baiknya terus tentang kamu, dia nggak akan bisa bangkit. So that's why, ya. Dan sekarang aku ngerasa dia udah ngerasa seperti moving on, dia bisa ngelepasin kamu. Ternyata justru urusan dia belum selesai. Kenapa? Ini bukan moving on yang sebenarnya, ya. Ini adalah moving on, lepas dari orangnya tapi nggak lepas di kesakitannya. Sama dengan kamu dengan dia, sama di kondisi yang sama, ya. So that's why kenapa kalian masih berhubungan, kesakitannya masih ada, padahal kaliannya udah nggak bersama. Dan kamu nggak akan bisa menyalahkan dia karena dia udah nggak ada di sekitar kamu sekarang, dan dia juga nggak bisa menyalahkan kamu karena kamu nggak ada di sekitar dia. So mau nggak mau, kesakitan ini entah kamu atau dia bakal kalian sama-sama rasakan. Sakitnya ini karena memang ada ego berat, ya, yang ditahan.
ego berat yang di pendam untuk merasa lebih baik ya. Untuk merasa lebih baik kita sebenarnya nggak perlu untuk menutupi ya, cuman ya manusia ya ngerasa harus melakukan sesuatu, padahal dengan kita nggak melakukan sesuatu itu lebih baik. Kita lihat tarotnya untuk Capricorn. Capricorn dan mantannya. The Tower. Oke. Jika dia merasakan sakit yang bakal seperti ini, yang berat ya, karena memang dia mengakui ke diri sendiri kalau memang dia banyak melakukan kesalahan, sedikit banyaknya pasti berdampak ke kamu. Kamu juga, kenapa? Karena kamu juga masih menyimpan ego, rasa marah dan kekecewaan, pasti kesakitan bakal ada. Entah sakit karena ucapanku atau sakit karena memang semesta bakal nyolek kamu. Dan kamu bayangin kalau semesta nyolek ya sakit, dan itu yang dia rasakan sekarang. Eight of Swords. Keadaan berbalik ya, dari dulu yang terlihatnya seperti membaik, ternyata no. Six of Wands dan Ace of Pentacles. Seseorang yang merasa lebih baik, ternyata hanya merasa lebih baik. Namun apakah keadaan membaik? No. Ya, keadaan nggak membaik sama sekali. Kesakitannya masih dia simpan dan kamu masih simpan. Ibaratnya betapa beratnya hidup kalian memang. Gitu ya, karena nyimpan kesakitan yang sebenarnya kalian berdua bisa lepasin. Dan ada Knight of Pentacles. Dan ada Devil. Wow, energi kamu banget Capricorn. But ya, kamu dan dia bakal sama-sama dihadapkan dengan kesalahan kalian masing-masing ya, yang terjadi di masa lalu. Ibaratnya pelajaran yang udah dilalui bakal terasa lagi, bakal dijalani lagi. Tes yang dulu udah selesai bakal diberikan tesnya lagi, ibaratnya tes level kedua. Namun aku ngeliat ini bakal ngarah ke arah yang sangat baik ya. Sangat baiknya apa? Kalian gak lagi nanti ke depannya bakal menghasilkan kalian yang gak lagi nyimpan emosi yang menyakitkan. Walaupun punya emosi, nanti ke depannya gak akan jadi menyakitkan. Saat kamu dengar namanya, hati kamu gak lagi sakit. Begitu juga dia gak lagi sakit saat mendengar nama kamu. Entah sakit karena perbuatan kamu atau sebaliknya, atau memang sakit karena dia tahu dia berbuat hal yang buruk. Judgment, see, I'm sorry to say this, judgment, ada penghakiman. Seperti aku bilang tadi ya, sesuatu terjadi. Dan ada the Empress, ada Six of Swords, Seven of Cups. Hal yang baik memang kalian harus jalani saat ini, terbaik ya saat ini, maksud aku memang untuk jalan masing-masing. Aku nggak ngelihat ke depannya bakal gimana karena aku ngelihat kabarnya dia aja ya. Namun yang pastinya untuk saat ini ya, ibaratnya tidak membenarkan apapun yang terjadi dalam hidup kamu, entah yang dulu ataupun sekarang. Ibaratnya jangan merasa benar sendiri, menang sendiri. Kamu dengan dia menjalani hubungan sama-sama, sudah pasti kamu juga punya sedikit banyaknya ada kesalahan, udah pasti. Kecuali kamu nggak berhubungan dengan dia, kamu berhubungan dengan diri kamu sendiri, ya bisa kamu ngerasa kamu paling benar. Tapi kamu berhubungan dengan seseorang manusia
yang juga punya hati dan punya rasa. Jadi bakal dihadapkan rasa seperti itu, ya. Five of Swords, Eight of Wands, King of Wands. Oke, di sini memang di hati kecilnya dia ingin menggenggam kamu, dia ingin menjaga kamu, dia ingin sekali minta maaf, ya. Dia pengen banget mengakui semuanya, sangat ingin, ya. Namun dia takut, ya. Dia takut kamu tidak menerima dia. Dia takut kalau kamu gak membiarkan dia ada di hidup kamu. Dia takut kamu udah tutup semuanya, ya. Dan dia tahu kekerasan hati kamu, ya, dan dia tahu gak akan mudah bagi kamu untuk menerima ini semua, ya. So dia biarkan diri dia lah menjadi orang yang jahat dalam hubungan ini, agar kamu bisa bangkit dan pergi untuk menemukan kebahagiaan kamu yang dia rasa itu bukan dia, ya. So kalau kamu ngerasa seperti digantungkan ataupun gimana, ya, dia tidak mau memberikan harapan palsu. Sebenarnya itu keinginan dia, niat dia dalam hidup kamu. Cuman ya yang dia lakukan dengan menjadi orang yang jahat itu berhasil, karena bagi kamu yang berurusan dengan orang ini ada rasa kebencian di sini yang dipendam. Oke, kita lihat untuk pesan kamu di sini. Pesan semesta untuk Capricorn dan mantannya. Oke. Ada I believe I'm worthy of feeling good. Orang ini punya self esteem yang rendah, ataupun kamu punya self esteem yang rendah. I'm kind and loving toward other while creating clear boundaries that protect my good feeling emotion. So that's why dia ngerasa juga dia nggak baik dan dia tidak pantas untuk kamu. Dan sekarang dia nggak mau menjadi pengaruh yang buruk dalam hidup kamu. Dia percaya kamu berharga, dan pesan semesta untuk kamu ataupun dia, siapapun yang menonton ini adalah apapun yang terjadi dulu, ya, itu bukanlah untuk menimbulkan kebencian dalam diri kamu. Semua hal kesakitan itu bukan berguna untuk buat kamu punya kebencian. Semua hal yang terjadi itu bukan untuk kamu menjadi orang yang sama jahatnya dengan dia, ya, dan melakukan pembenaran dengan apapun yang dia lakukan. Ibaratnya dia udah jahat sama aku juga bisa jahat. Ya kayak gitu kamu dengan dia nggak ada bedanya. Kamu berdua ya sama aja. Become a bad person. Kamu berdua sama-sama jadi orang yang jahat, ya. Jadi memang apapun yang terjadi itu nggak bertujuan untuk kamu menjadi orang yang jahat, ya, tapi bertujuan untuk apa? Untuk membuat kamu mengerti, ya, sesuatu hal yang mungkin sekarang kamu belum pahami, but ya that's it. Sedikit banyaknya please untuk terima, ya, demi kebaikan kamu sendiri, bukan untuk dia. Kalau kamu menerima ini dengan lapang dada, ya, kamu sendiri yang bakal bahagia. Kamu sendiri yang bakal punya good feeling thoughts, ya, bukan dia, dan kamu bakal menemukan kebahagiaan. Okay, that's it, Capricorn. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching, dan terbaik untuk kalian semua di luar sana. Jaga kesehatan ya. Bye. See you in the next video. Bye bye. God bless ya.